Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan 16. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Kepada siapa di antara orang-orang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal ditewaskan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri. Dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena penderitaan tidak muncul dari debu dan kesusahan tidak tumbuh dari tanah. Namun, manusia dilahirkan untuk kesusahan, seperti bunga api melayang tinggi. Tetapi, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan tak terselami, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang jumlahnya. Ia menurunkan hujan ke atas muka bumi dan mengirim air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Orang berduka cita diberi pertolongan. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Nasihat orang licik digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang miskin dari ketajaman mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang papa, dan kecurangan pun tutup mulut. Sahabat Alkitab, penderitaan adalah misteri yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia. Seperti ombak yang menggulung tanpa kenal lelah, demikian pula duka yang kadang menerjang tanpa peringatan. Di tengah kepedihan, seringkali suara-suara di sekitar kita terdengar beragam. Ada yang menguatkan, tetapi ada pula yang menyalahkan. Seperti Elifas yang berbicara kepada Ayub, tidak jarang kita menemukan orang yang percaya bahwa penderitaan adalah akibat dari kesalahan diri sendiri. Namun, apakah memang demikian adanya? Elifas, dengan keyakinannya yang kuat, memandang penderitaan sebagai konsekuensi alami dari kehidupan yang dipenuhi dengan kesalahan manusia. Ia menuturkan bahwa orang bodoh akan binasa oleh kebodohannya sendiri, dan jalan keluar satu-satunya adalah mencari Tuhan. Tetapi, di balik kata-katanya yang penuh hikmat, terselip kekeliruan besar. Ia gagal melihat kedalaman penderitaan Ayub dengan hati yang peka. Bukankah hikmat sejati tidak hanya memahami hukum kehidupan, tetapi juga memiliki belas kasih yang tulus? Pada ayat yang kita baca, terlihat kelugasan dan serangan Elifas terhadap Ayub. Bagi Elifas, Ayub begitu angkuh. Jika memang ia merasa diperlakukan tidak adil dan merasa keberatan, kepada siapakah keberatan tersebut harus dialamatkan? Manusia yang rapuh dan fana tidak dapat berbantah dengan Allah penciptanya. Upaya Ayub untuk berperkara dengan Allah, menurut Elifas adalah sebuah kebodohan. Dengan sindiran yang tajam sebagaimana terlihat di ayat 2 sampai dengan 5, manusia yang bertanya pada Tuhan atas derita yang dialaminya adalah serupa orang bodoh yang tidak lagi mengenal penciptanya. Pada akhirnya, Allah akan menambahkan hukuman bagi orang itu. Penderitaan berasal dari manusia itu sendiri. Demikian seruan Elifas.
Bencana dan kesusahan senantiasa disebabkan manusia sendiri. Sementara itu, orang yang mencari Allah akan berada dalam kondisi sejahtera. Mereka yang angkuh dan berdiam pada pola pikir serta caranya sendiri tidak akan menemui apapun. Hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang tengah diperjuangkan Ayub. Bagi Ayub, derita yang ia alami bukanlah karena kesalahannya sendiri, tetapi sebagai ujian iman yang tidak ia pahami sepenuhnya. Penderitaan bisa menjadi guru yang keras, tetapi juga pintu menuju pengalaman rohani yang lebih dalam. Sehingga pertanyaan terdalamnya adalah, benarkah semua derita berasal dari manusia dan tidak ada satupun peristiwa yang terjadi begitu saja tanpa sebab manusia? Pendirian Elifas dan Ayub tersebut yang sesungguhnya juga mewarnai perjalanan iman orang beriman di sepanjang zaman. Bagi orang yang percaya pada Tuhan, kehadiran penderitaan mau tidak mau akan selalu didialogkan dengan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa, serta pencipta segala sesuatu. Jawabannya memang akan selalu jadi misteri. Namun, hanya berpegang pada pemahaman Elifas yang menganggap bahwa pada akhirnya penderitaan apapun adalah sebab dari tingkah laku manusia dapat membuat kita jatuh kepada penghakiman dan iman yang transaksional dengan Allah. Kita mengikutinya dan tunduk pada Tuhan hanya karena ingin berkat darinya dan tidak mau menderita. Padahal ada kalanya penderitaan datang tanpa sebab dan jauh dari sebab manusia. Maka dari itu, dalam derita yang terpenting adalah menghadapinya dengan keteguhan iman bersama Allah. Berelasilah dengannya, maka keteguhan hati akan menjadi keniscayaan. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, di dalam derita dan pergumulan hidup, ajarlah kami untuk tetap teguh dan percaya kepada Engkau. Biarlah kami senantiasa menghadap Engkau dengan hati yang penuh iman, karena di dalam hadirat-Mu kami menemukan kekuatan. Kami percaya dengan berelasi dengan Engkau, teguhan hati akan menjadi nyata. Peganglah kami di setiap langkah ya Tuhan, agar kami tetap berdiri kokoh dalam kasih dan janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.